Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Nggak ada yang bercanda. Oh iya, perkenalkan, nama saya Afitatul Azizah. Teman-teman bisa panggil saya Afita. Jadi saya yang akan memandu teman-teman di rasional atau ruang diskusi online pada siang hari ini. Rasional kali ini berjudul mengulas hak kebebasan berpendapat masyarakat, dikekang oleh hukum dan polemik di masyarakat. Jadi teman-teman bisa langsung mendengarkan paparan dari narasumber kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ira Rahmawati, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jember, dan Mas Sofi Munawir Effendi selaku mahasiswa hukum Universitas Jember, dan dipandu oleh moderator kita, Mas Herul Iskandar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ira dan Mas Sofi karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara rasional kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, sambutan Ketua Umum Himakes yang akan disampaikan oleh Mas Irfan Hartadi. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baik, selanjutnya alangkah baiknya nih teman-teman kalau kita mulai acara rasional pada siang hari ini dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Rangkaian acara selanjutnya yakni pembacaan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himakes, Mas Irfan Hartadi. Kepada Mas Irfan dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya pada MC. Saya apakah terdengar? Iya, terdengar Mas Irfan. Kalau itu saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Ira Rahmawati selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jember, kemudian juga kepada Mas Sofi Munawir Effendi, yaitu selaku mahasiswa Uni Hukum di Universitas Jember, yang mana sudah bersedia untuk mengisi materi pada kegiatan rasional yang kedua yang diagendakan oleh Himakes, dengan tema yaitu mengulas hak kebebasan berpendapat masyarakat, yaitu dikekang oleh hukum dan polemik di masyarakat, sehingga di sini kita untuk dapat memahami terkait makna kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Sehingga saya inginkan kepada teman-teman yang join pada kajian kali ini itu untuk mengilhami kajian pada hari ini sehingga nanti dapat memahami terkait materi-materi yang disampaikan. Dan nanti terkait apapun yang dibingungkan silahkan untuk ditanyakan karena pemateri di sini sudah sangat-sangat fasih sekali terkait tema ini. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Irfan. Untuk selanjutnya, pemaparan materi rasional. Kita kali ini akan dipandu oleh Mas Herul. Jadi teman-teman akan bertemu saya kembali nanti setelah pemaparan selesai. Tapi mengingatkan juga ya teman-teman, kalau nanti setelah pemaparan selesai diharapkan kepada teman-teman untuk tidak lift terlebih dahulu, karena masih ada sesi foto bersama, dan juga diharapkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi di link yang sudah di-share teman-teman panitia di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Herul dipersilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Avita. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dua pemateri kita dan juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara diskusi kali ini atau Rasional, ruang diskusi online isu sosial. Pertama, perkenalkan nama saya Herul Iskandar. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi dari awal hingga akhir. Nah, jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas terkait hak kebebasan berpendapat dikekang oleh hukum dan polemik di masyarakat. Nah, jadi kalau berbicara mengenai kebebasan berpendapat ini adalah hal yang memang sangat seru ya teman-teman, karena ini juga berkaitan dengan masyarakat sendiri, banyak yang terjadi di masyarakat. Ketika berbicara mengenai kebebasan berpendapat, ini bagian dari demokrasi internasional, karena di Indonesia juga menerapkan pilar demokrasi. Cuman setiap masyarakat itu kadang untuk berpendapat masih banyak hal-hal yang takut gitu teman-teman. Padahal setiap makhluk hidup tuh bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Dan sudah ada undang-undang yang mengatur terkait hak kebebasan itu teman-teman. Nah, tapi ternyata adanya protes ataupun suatu bentuk suara yang dimunculkan oleh masyarakat ini kadang menimbulkan tindakan pidana gitu teman. Tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih terkait hak kebebasan yang akan dipandu oleh dua pemateri kita. Mungkin pada sesi pertama kita akan dipandu oleh pemateri pertama yaitu Mbak Ira Rahmawati. Kepada Mbak Ira, apakah ada di forum? Halo Mbak. Iya, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebelum Mbak Ira memaparkan materinya, saya akan membacakan nih pemateri Mbak Ira Rahmawati. Mungkin pada operator bisa share screen. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini. Pemateri pertama ada Mbak Ira Rahmawati. Nama lengkapnya Ira Rahmawati, beralamat di Jalan Sudarsono nomor 15, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kaliporo, Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir di Bandung 8 April 1983. Nah, di sini saya akan membacakan terkait beberapa pengalaman pekerjaannya teman-teman. Mulai dari penyiar reporter Radio Akbar FM Jember dari tahun 2001 hingga 2006, penyiar reporter Radio Sri Tanjung FM Banyuwangi dari 2006 hingga 2007, manajer program Radio Serumpun FM Batam Jaringan Etnikom Jakarta, manajer Radio FM Banyuwangi 2012 hingga 2013, dan kontributor kompas.com Banyuwangi. Bisa dilihat banyak sekali juga ya pengalaman terkait pekerjaan dari Mbak Ira Rahmawati. Nah, di sini saya juga akan membacakan beberapa pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Mbak Ira sendiri. Ada Aliansi Jurnalis Independen Kota Jember, Rumah Literasi Banyuwangi, Komunitas Sejarah Belambangan, Founder Bincang Buku Banyuwangi. Nah, itu beberapa ya. Mungkin bisa dilihat teman-teman di situ banyak sekali ya beberapa pengalaman organisasi yang pernah diikuti. Nah, selain organisasi, aktif di organisasi, Mbak Ira juga aktif di pelatihan nih teman-teman. Saya akan membacakan beberapa pelatihan yang pernah diikuti. Pertama ada Loka Karya Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Program IBCWE dan AJI Indonesia di Jakarta pada tahun 2018. Yang kedua ada pelatihan keimanan dan media, sebuah dialog antar agama bagi jurnalis Indonesia, kerjasama Dewi Akademia di mana pada tahun 2018. Yang ketiga ada Google News Initiative Training Network di Surabaya pada tahun 2018. Mungkin banyak sekali ya pelatihan yang pernah diikuti dari Mbak Ira Rahmawati. Jadi nggak diragukan lagi mengenai bagaimana pengalaman beliau dalam kiprahnya sebagai Ketua Aliansi dan juga sebagai manajer kompas.com. Mungkin bisa langsung dari Mbak Ira Rahmawati untuk memberikan pemateri yang nanti bisa teman-teman bisa dengar ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kepada Mbak Ira Rahmawati dengan waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mbak Ira Rahmawati. Baik, terdengar ya suaraku Mas Heru? Ya Mbak, terdengar jelas. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang kawan-kawan. Bahagia sekali akhirnya saya kembali bertemu dengan kawan-kawan hari ini di 9 September 2021. Akhir pekan yang produktif ya.
akhir pekan yang produktif, karena aku tahu bahwa akhir pekan biasanya ini nongkrong-nongkrong bareng sama teman-teman atau seperti apa. Tapi kita berdiskusi ya, dan aku berharap semoga diskusi ini tidak membosankan. Aku akan berbicara tentang hak kebebasan berpendapat di masyarakat, dan tadi dibacakan sama Mas Herul itu sebenarnya itu sebenarnya bukan untuk kebutuhan ini sih, eksis sih, tapi waktu itu kebutuhan apa yang butuh agak detail. Jadi masih belum sempat banyak edit ini. Jadi benar kata Mas Herul bahwa hari ini aku kebetulan terpilih menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jember. AJI itu adalah salah satu organisasi profesi untuk jurnalis yang diakui oleh Dewan Pers. Ya, ada IJTI untuk televisi, ada PWI, dan juga ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Dan karena Ketua AJI Kota Jember membawahi wilayah Tapal Kuda. Jadi ada Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang. Terus aku hari ini menjadi asisten editor regional di kompas.com. Nah, benar yang dibacakan sama Mas Irul tadi, bahwa aku pernah dulu di Radio Akbar FM ya di Jember. Mungkin teman-teman yang di Jember sudah pernah, siapa sih yang nggak tahu Radio Akbar FM gitu. Terus juga aku pernah di Batam di Serumpun Radio Batam waktu itu, hingga akhirnya aku memilih pulang ke Banyuwangi lagi dan jadi asisten editor regional kompas.com untuk wilayah timur ya. Jadi timur itu wilayah Papua, NTT, NTB, Bali, Jawa Timur dan sekitarnya. Oke, mungkin itu bisa bagi share screen-nya tadi. Bisa bantu share screen. Oke. Bisa diturunin? Tolong bantu ya. Oke, bawahnya lagi. Aku ada pertanyaan nih buat teman-teman. Ini dulu. Pada suatu hari ada sebuah pesta. Lampu menyala di mana-mana. Para tamu mulai datang. Namun tiba-tiba lampu mati. Namun pesta terus berjalan. Orang-orang masih mengambil makanan yang disajikan, padahal lampunya sedang mati. Kenapa? Kira-kira kenapa? Silakan share di chat. Kira-kira jawabannya apa? Aku sebenarnya selalu mengawali pertanyaan dengan pertanyaan hal yang sama gitu kan. Sebagian pasti akan menjawab gitu. Oh, karena padahal pesta besar lampunya mati. Oh, mungkin karena menggunakan lampu handphone. Mungkin karena dari aroma. Mungkin tamunya mengenal tempatnya gitu. Pada saat datang dia sudah tahu tempatnya di mana. Jadi dia bisa langsung mengambil makanan tanpa harus bertabrakan. Aku tidak menyalahkan apa yang jawaban teman-teman, tapi aku memiliki jawaban sendiri. Mengapa pada saat lampu mati pesta terus berjalan dan orang-orang masih terus bisa mengambil makanan? Jawabannya adalah bawahnya. Bisa digeser? Jawabannya adalah bisa digeser, Mas? Atau Mbak yang bantu ngobrol? Nah, karena pestanya siang hari. Nah, kalau pestanya malam hari ya pasti kita akan bertabrakan ya. Kenapa aku bilang karena pestanya siang hari? Karena rata-rata sebagian besar kita tuh fokus pada lampu mati gitu. Oh ya lampu mati, oke berarti akan tabrakan gitu. Padahal pestanya siang hari. Nah itu kenapa aku bilang bahwa kita harus melihat secara utuh sebuah masalah. Kita nggak bisa menghakimi satu masalah dengan satu sisi. Dan kita juga kadang-kadang ngerasa nggak sih bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan berulang, maka akan menjadi sebuah pembenaran. Contohnya nih, aku pernah bertanya pada teman-teman, sapi minum apa? Hampir sebagian besar yang menjawab adalah sapi minum susu. Pada saat semua meyakini itu, maka akan ditanya sapi minum apa, maka jawabannya adalah sapi minum susu. Padahal yang benar sapi minum air. Benar kata Mbak Aza, bahwa sapi minum air. Tapi pernah nggak sih kita ngerasa bahwa sapi minum susu? Jika itu kita yakini, berulang, dilakukan secara majemuk berbanyak-banyak, maka kesalahan yang berulang akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, itu catatan penting ya buat teman-teman hari ini. Next.
Oke. Aku mengawali obrolan hari ini itu dengan kembali kepada Juni 2020 pada saat itu. Yang main Twitter pasti pernah baca tagar ini bahwa Indonesia darurat humor. Pada Juni 2020, Ismail Saleh, ini pria salah satu di Kepulauan Sula, Maluku Utara, dipanggil polisi. Alasannya sederhana, karena dia menulis unggahan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama adalah patung polisi, yang kedua adalah polisi tidur, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng. Dan sebelum Ismail Saleh ini ramai dibicarakan, sebelumnya juga ada salah satu komika yang ada di Indonesia juga menyindir terkait tentang sedikitnya jumlah jatuh hukuman kepada salah satu koruptor yang ternyata lebih banyak dibandingkan pencuri ayam gitu kan. Dan saat itu kemudian muncullah Indonesia Darurat Humor. Salah satunya juga menyikapi terkait Ismail Saleh yang dipanggil oleh polisi. Nah, setelah kasus ini muncul di media sosial, kemudian muncullah pembelaan kepada Ismail Saleh. Salah satunya dilakukan oleh putri dari Gus Dur. Next. Nah, kawan-kawan mungkin jarang ada yang tahu bahwa kalimat yang guyonan yang menyebut hanya ada 3 polisi jujur. Yang pertama adalah polisi tidur, patung polisi, terakhir polisi Hugeng itu adalah disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Dan kalimat itu pernah dikutip oleh Pak Tito Karnavian yang saat itu menjadi Kepala Kepolisian RI tahun 2016-2019. Jauh banget ya, padahal tidak begitu tipis-tipis banget sih tahunnya gitu. Dan waktu itu Alisa Wahid nge-tweet di Twitternya Rabu 17 Juni 2020 lah yang dipanggil kok yang meng-quote bukan yang bikin joke Pak. Dan yang selanjutnya di atasnya adalah Twitter selanjutnya, Pak Polisi ada teladan nih dari pemimpin Anda semua. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito yang ternyata juga pernah mengutip kalimat hanya ada 3 polisi jujur. Nah, padahal ini tadi Indonesia darurat humor gitu. Hal-hal yang semacam ini membuat masyarakat biasa itu dipanggil untuk diperiksa gitu. Walaupun tidak sampai jadi tersangka ya, tapi itu sudah membuat kegaduhan juga di media sosial. Next. Nah, mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu, tapi aku yakin tahu juga sih bahwa Undang-Undang ITE itu muncul tahun 2008, itu awalnya untuk melindungi masyarakat dari transaksi elektronik gitu loh. Kan dulu awal-awal 2008 kita sudah mulai banking, mulai menggunakan penjualan lewat online dan lain-lain. Nah, Undang-Undang ITE itu awalnya untuk mengatur transaksi elektronik, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Tapi kita akhirnya itunya tertinggal. Tapi kita hanya fokus terkait tentang kebebasan berekspresinya. Dan aku mengutip dari Mas Manan, Ketua AJIK saat itu adalah dulu Undang-Undang ITE semangatnya untuk mengatur transaksi elektronik, tetapi pemerintah dan DPR kita anggap menyelundupkan pasal pencemaran nama baik yang sebenarnya sudah ada dalam KUHP. Nah, pencemaran nama baik ini sudah ada dalam KUHP, tapi muncullah Undang-Undang ITE yang ternyata mengancam kebebasan berpendapat bagi masyarakat di media sosial, termasuk juga kebebasan pers. Next. Nah, aku mengutip dari data SafeNet ya kawan-kawan, mulai tahun 2008 hingga 30 Oktober 2020 ada 324 kasus yang menjerat masyarakat terkait Undang-Undang ITE. SafeNet ini adalah sebuah organisasi yang fokus terkait isu-isu yang digital ya. Dan kasus yang pertama itu adalah kasusnya Narliswandi Pilang. Mungkin kawan-kawan siapa sih
Mas Pilang ini gitu. Nah, saat itu di tahun 2008 Pilang ini menulis artikel yang berjudul Hoyak Tabwik Adaro dan Sukanto, dan artikel ini dianggap melakukan pencemaran nama baik pada Alvin Lee yang saat itu adalah anggota DPR dari fraksi PAN. Dan dalam tulisannya itu Pilang menyebut bahwa Alvin menerima sejumlah uang dan tidak terima dengan pemberitaan itu, artikel tersebut, Alvin melaporkan Pilang Iwan ya ke Metro Jaya dengan dasar hukum yang pertama itu ya, kasus pertama terkait tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UITE pasal 27 ayat 3. Nah, itu kasus pertama terkait Undang-Undang ITE yang dilaporkan ke kepolisian sesuai dengan data dari SafeNet. Nah, tapi waktu itu kasus itu tidak begitu muncul besar ya. Tapi kita ingat bahwa pada tahun 2018 itu kasus yang benar-benar mencuat sampai muncul koin Prita itu tanggal 6 September 2008. Nah, kawan-kawan mungkin masih ingat sama Mbak Prita Mulasari yang dia mencurhatkan di lewat email termasuk mailing list ya. Itu terkait tentang keluhannya pada pelayanan pada sebuah rumah sakit. Dan Mbak Prita yang waktu itu kalau nggak salah punya anak bayi ya, dia sempat ditahan selama 20 hari. Dan sejak kasus Prita itu kemudian bermunculan banyak sekali terkait Undang-Undang ITE, termasuk juga 5 tahun terakhir ya, itu benar-benar sangat-sangat tinggi terkait tentang warga yang terjerat oleh Undang-Undang ITE. Next, bisa bantu? Nah, kita lihat dulu dari data kepolisian ini sesuai dengan DV dari Bapak Brigjen Rusdi Hartono tanggal 11 bulan Maret 2021 beliau mengeluarkan pernyataan bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun terkait tentang Undang-Undang ITE yang laporan ke polisi. Bayangin ya, pada tahun 2018 itu ada 4.360. Meningkat drastis di tahun 2020 menjadi 4.790. Ini pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan. Nah, pencemaran nama baik ini juga tiap tahun meningkat jumlahnya. Dari 2018 menjadi 2020 itu meningkat juga drastis. Nah, yang pertama laporan Undang-Undang ITE itu yang terbanyak adalah laporan pencemaran nama baik. Yang kedua itu juga ujaran kebencian, dan yang ketiga itu ada hoax. Jadi 3 hal itu yang sangat tinggi ya di kasus Undang-Undang ITE. Next. Sempat ada judicial review dari beberapa kawan-kawan 7 kali kalau nggak salah ya terkait tentang Undang-Undang ITE. Tapi pada 29 April 2021, Menko Polhukam, Bapak Mahfud itu mengatakan bahwa Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghakimi, bukan menghukum. Nah, jadi saat itu tidak ada pencabutan Undang-Undang ITE sampai hari ini. Next. Mungkin kawan-kawan juga ingin tahu sih apa aja sih pasal-pasal karet yang di sana. Nanti bisa dijelaskan oleh kawan yang dari setelah narasumber setelah aku ya, yang dia akan lebih detail untuk untuk menjelaskan mungkin, dan kita bisa diskusi di sana. Di sini dari Mas Damar, Direktur SafeNet ini mengatakan bahwa ada 9 pasal karet yang bermasalah dalam Undang-Undang ITE yang itu bisa sangat besar untuk mengekang kebebasan berekspresi kita di media sosial ya. Oke, next. Nah, kawan-kawan tahu nggak ada beberapa platform yang digunakan yang itu rentan di media untuk di Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah blog. Mungkin kawan-kawan jarang ya menggunakan blog gitu. Aku punya blog gitu. Blog itu juga rentan sekali. Kasus yang pertama yang ditangani oleh blog. Yang kedua adalah email, itu Mbak Priska terkait mailing list yang dia terkait protes dia pada pelayanan sebuah rumah sakit.
Yang ketiga Facebook, termasuk juga page-nya ya. Instagram, Instastory itu juga sempat terjadi untuk di wilayah Kalimantan atau Sulawesi ya. Sepasang sahabat saling melaporkan karena sindir menyindir di Instastory gitu. WhatsApp ini juga banyak terjadi, dan ini juga WA Story ya. WA Story itu juga banyak. Jadi sindir menyindir, tidak suka, nyebut merek, akhirnya dilaporkan. YouTube pasti ini juga teman-teman tahu. Twitter banyak. Media online yang lain ya. Dan juga terakhir adalah SMS. Jadi SMS ini masuk dalam media yang sering digunakan terkait tentang yang terjerat oleh Undang-Undang ITE. Bagaimana caranya untuk mencegah hal ini gitu? Ya, yang paling penting adalah melakukan revisi Undang-Undang ITE gitu. Karena kebebasan berpendapat ini sudah diatur sebagai dasar banget ya. Sudah diatur sekali terkait tentang kebebasan berpendapat ini, berpendapat dan ekspresi ya. Bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu dalam pasal 19 itu diatur terkait tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak dan kebebasan dasar yang isinya semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka juga dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Itu secara universal ya terkait tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak dan kebebasan dasar. Termasuk juga di undang-undang kita ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini sebagai dasar banget. Jadi kenapa? Ya revisi Undang-Undang ITE gitu. Nah, next. Nah, apa sih salah satunya yang bisa kita lakukan revisi Undang-Undang ITE. Tapi kita bisa mencegah agar kita tidak terkena Undang-Undang ITE. Ini kayaknya kurang ya judulku ya, mencegah agar tidak terkena Undang-Undang ITE. Dan ini juga aku lakukan sih sampai hari ini gitu. Karena jujur aku juga pernah dilaporkan juga gitu terkait Undang-Undang ITE, pernah mengalami hal itu. Jadi tahulah gimana kegalauan rasanya saat dijerat Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah hindari posting dan komentar saat sedang emosi. Ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan gitu. Aku selalu bilang pada kawan-kawan, pada saat kamu emosi, jauhi media sosial. Karena pada saat emosi, lagi patah hati nih, biasanya itu waduh maki-maki dan nulis status gak jelas ya di media sosial, menyindir A B C D E F G gitu, sering banget gitu. Yang kedua, hindari bicara tentang sara, suku, adat, agama dan ras. Kita harus memiliki keyakinan bahwa value kita berbeda, jadi tidak perlu diperdebatkan. Contoh, aku suka makan pecel, temanku suka makan soto gitu. Kita tidak bisa menghakimi bahwa yang makan soto itu tidak bagus. Yang paling bagus adalah yang makan pecel gitu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi hindari bicara tentang sara. Yang ketiga, percayalah bahwa dunia nyata sama dunia nyata itu sama. Sama apa Kak Ira? Sama-sama tidak boleh ngomong celometan. Bahwa apa yang kita omongkan itu akan mudah menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita nulis apa, yang baca memaknainya apa, kita nulis apa, dikira nyindir dia. Itu sering banget terjadi gitu. Selanjutnya adalah hindari kata-kata kasar. Kita orang timur ya, hindari kata-kata kasar. Dan itu juga menghindari kalau seandainya adik-adik kita atau anak-anak kita membaca kata-kata kasar dari kita kan juga nggak asik ya. Hindari pornografi. Aku selalu mengingatkan bahwa jangan pernah telanjang depan kamera dengan alasan apapun. Jangan. Karena kalian sangat rentan terkena Undang-Undang ITE. Contohnya pacaran. Pap dong, kirim foto dong gitu. Kalian video call, seks maybe ya.
Aku nggak akan ngapcer kok, ini hanya untuk kita berdua. Hei, jangan percaya sayang, gitu. Kita tidak pernah tahu baik cewek atau cowok bisa mengcapture itu, menyimpannya di handphone, handphonenya hilang, bubar masa depan kalian ya. Jadi jangan pernah telanjang depan kamera dengan alasan apapun itu. Ya, aku jadi agak kenceng ngomongin karena ini, karena eman-eman masa depan kita masih sangat muda. Apalagi di Jember banyak beberapa kasus yang aku sempat edit beritanya gitu kan. Atas dasar cinta kemudian ngirim foto-foto bugil gitu kan, setelah didapat itu sebagai ancaman gitu. Kamu nggak boleh ninggalin aku, atau kamu harus mengikuti apa yang mauku. Kalau enggak, fotonya akan aku sebar, fotonya akan aku kirim di media sosial, aku kirim ke orang tuamu gitu. Jadi sebelum konflik kayak gitu, mending udah deh jangan pernah telanjang ya depan kamera. Oke, bawahnya tolong. Next. Oke. Dan yang tadi aku bilang yang terakhir adalah belajar dari pengalaman ya, karena banyak banget kasus-kasus, jadi belajar dari pengalaman dan juga pelajari perkembangan Undang-Undang ITE. Nah, kawan-kawan, kita sebagai pengguna media sosial, kita juga punya hak digital. Yang pertama adalah hak untuk mengakses informasi. Jadi kita punya hak tuh untuk mengakses informasi apapun gitu di media sosial gitu. Terus juga hak untuk mengekspresikan apapun di media sosial, termasuk kebebasan berpendapat kita di media sosial. Jadi kalau kamu mau nari, silakan nari. Kamu mau menyanyi, silakan menyanyi. Kamu menulis cinta-cintaan, silakan menulis cinta-cintaan. Membuat artikel apapun silakan di media sosial, itu bisa teman-teman gunakan. Dan please belajar untuk tidak menghakimi apa yang ditulis oleh kawan-kawan. Pernah nggak sih cewek-cewek ini terutama, aku juga sih dulu ya, mbak itu ya jilbabnya hijau, bajunya merah. Nah, bagian dari rasan-rasan. Itu kurangi gitu. Kalau bisa jangan deh. Karena tiap orang bebas tuh berekspresi. Yang terakhir, kita punya hak atas rasa aman saat mengakses digital yang kita gunakan. Jadi hak digital kita tuh ada 3. Mengakses informasi, berekspresi, dan hak atas rasa aman. Kalau ada hak, ada kewajiban juga dong. Iya, kewajibannya apa? Kita harus menggunakan media sosial kita secara sehat. Salah satunya adalah tidak mengunggah hal-hal yang memecah belah persatuan, pornografi, dan tidak membuat hoax. Itu adalah salah satu kewajiban yang kita lakukan jika kita bisa mengakses digital. Next. Nah, percayalah kawan-kawan, 99% pengguna media sosial itu akan rentan menjadi korban serangan digital. Yang 1%, siapa Kak Ira? Mereka yang menggunakan media sosialnya untuk stalking atau akun fake. Itu juga tidak akan itu. Tapi percayalah, setiap pengguna media sosial itu rentan mendapatkan serangan digital, rentan terkena Undang-Undang ITE. Nah, ini bisa kawan-kawan ada SafeNet yang dia akan mendampingi kawan-kawan jika terkena atau menjadi korban serangan digital. Nah, ini bisa, sekarang sudah ada banyak pendampingan NGO untuk terkait kasus ini gitu. Next. Oke. Aku ingin mengutip dari Plato bahwa keadilan, kebenaran, kebebasan itu adalah pangkal dari kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman ngerasa ingin bahagia, ya harus dapetin itu tadi, keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih, dan kita mungkin bisa lebih banyak diskusi ya, sharing untuk siang hari ini. Aku kembalikan ke Mas Herul. Terima kasih kawan-kawan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ira sudah memaparkan terkait kebebasan berpendapat. Tadi sudah ada banyak materi yang sudah kita dapatkan ya. Mungkin nanti ketika teman-teman masih punya banyak sekali pertanyaan dengan yang baik dari pengalaman sendiri atau yang dijelaskan Mbak Ira, mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Mungkin kali ini Mas Sofi Munawir, apakah ada?
Halo, selamat siang, Heru. Oke, iya, selamat siang Mas. Nah, jadi di sini Mas Sofi Munawir nanti akan memberikan juga pemaparan materi yaitu tentang bentuk hukum yang membatasi masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Sebelum itu saya akan membacakan terkait CV pemateri kita yang kedua ini yaitu Mas Sofi Munawir. Yaitu mungkin kepada moderator atau operator bisa share screen. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, saya akan membacakan CV dari Mas Sofi Munawir. Nama lengkapnya adalah Sofi Munawir Effendi, lahir di Situbondo 11 Agustus 2000. Nah, di sini juga saya akan membacakan tentang riwayat pendidikannya, yaitu SDN 3 Patokan Situbondo, SMPN 1 Situbondo, SMAN 1 Situbondo, dan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, di sini saya juga akan membacakan terkait pengalaman organisasinya, teman-teman. Bisa dilihat banyak sekali ya, teman-teman. Saya akan bacakan beberapa. Itu ada hukum.id sebagai CEO foundernya. Ada juga Lentera Hukum Jurnal, CJLH, Center for Human Rights, Multicultural and Migration, Faculty of Law UNED sebagai editor asisten. Nah, di sini bisa lihat juga teman-teman banyak sekali ya pengalaman organisasinya teman-teman. Nah, selain itu ternyata beliau selain memang berpengalaman dalam organisasi, beliau juga memiliki banyak pencapaian teman-teman. Bisa dilihat, saya akan membacakan beberapa nih. Mulai dari MBKM, penelitian Mahkamah Konstitusi, mahasiswa pertukaran pelajar Permata Sakti Kemendikbud 2020-2021, juara 1 esai Hukum Nasional UMM 2020, semifinalis debat hukum nasional universitas. Nah, di situ juga bisa lihat teman-teman banyak sekali ya pengalaman ataupun pencapaian yang dari Mas Sofi Munawir ini dapatkan gitu. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, selain juga sebagai mahasiswa hukum yang kita sama-sama mahasiswa nih, kita banyak dapat belajar dari pengalaman beliau. Mungkin kepada Mas Sofi Munawir tanpa berlama lagi bisa memaparkan terkait materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Munawir. Silakan. Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong, suaraku terdengar jelas atau enggak, Mas Heru? Jelas, Mas. Jelas sekali. Oke. Baik, sebelumnya mohon maaf karena aku ada lagi di mall, kebetulan mau berangkat ke Jakarta, jadi memang ada basic di sini. Cari tempat yang nyaman sangat susah. Baik, selamat siang teman-teman, dan juga sebelumnya aku sampaikan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Kita dapat berdiskusi dan belajar bersama, terutamanya kami, saya dan juga teman-teman Himates Fisik UNED yang dalam tataran mahasiswa ini sebagai pembelajar, dan juga saya sampaikan salam kenal untuk Mbak Ira Rahmawati yang tadi sudah memaparkan materi di sesi pertama. Baik, mohon izin saya untuk share screen. Jadi jauh beda dengan apa yang tadi sudah dibahas. Tadi sempat juga menyinggung mengenai undang-undang ITE. Ini menjadi undang-undang yang sepertinya paling banyak dibahas oleh masyarakat, oleh publik. Dibahasnya bukan hal positifnya, bukan, lebih kepada arahnya negatif. Dan kali ini tadi sudah sempat dikenalkan juga oleh Mas Herul. Di sini aku sebelumnya ada Gium, ignorantia excusator non juris servasi. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Jadi ada yang namanya asas fiksi hukum. Siapapun orang tahu ataupun enggak, mereka dapat hukum karena ketidaktahuannya. Maka mau mahasiswa hukum maupun non hukum ini sebenarnya semua sama-sama harus tahu hukum. Karena orang-orang yang nggak tahu hukum itu lebih banyak mendapatkan ketidakadilan. Utamanya diri mereka, konteksnya adalah biasanya dari para aparat hukum. Dan kita semua tahu bahwa banyak sekali problematika yang bermunculan dan terjadi. Bahkan itu ada di sekitar kita. Bahkan tadi Mbak Ira tadi juga sempat cerita kalau sempat dilaporkan juga tentang undang-undang ITE. Jadi permasalahan ini udah dekat, teman. Tidak cuma sekedar orang-orang yang ada di ibu kota, di kota-kota besar, mereka yang terdampak, public figure juga yang terdampak. Orang-orang kecil pun ya banyak juga yang terjadi. Bahkan cuma membentangkan tulisan untuk membantu pekebun jagung pun akhirnya dia ditangkap. Hal itu adalah untuk dia menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi yang merupakan hak setiap dari masyarakat. Dan di sini konteksnya, kenapa aku banyak
memberikan gambar-gambar screenshot berita-berita yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Ini bukan berarti aku kontra sama pemerintahan Jokowi, tapi konteksnya saat ini kita memang ada di era Presiden Jokowi Widodo. Jadi masalah-masalah itu yang saat ini terjadi akan kita banyak ulas. Dan tentunya mau nggak mau, kita nggak bisa bohong bahwa realitanya memang banyak terjebak karena dia berpendapat. Dan yang pasti singgungannya adalah mengkritik pemerintah. Mungkin Mas, permisi Mas, bisa didekatkan earphone-nya biar agak lebih jelas. Tadi ada tersekresi. Oke, siap. Lebih jelas Mas. Oke. Sebelum kita jauh untuk membahas undang-undang ITE dan segalanya, mungkin aku ingin mengarahkan pemikiran kita bahwa selama ini kebanyakan orang yang non-hukum utamanya berpandangan bahwa hukum itu kaku. Hukum itu dianggap jahat, menghukum, istilahnya gak nyaman, gak fleksibel dan semacamnya. Gak cuma sekedar orangnya saja, orang hukum yang dipandangkan, tapi nyatanya hukum itu juga bentuknya kaku ketika ke masyarakat. Bahkan terlalu bentuknya itu secara formal, dan istilahnya ada yang namanya aliran positivistik, di mana hukum ya bergerak secara kaku, apa yang dikatakan undang-undang ya wis itu. Padahal ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat yang nggak cuma sekedar undang-undang tertulis saja yang terjadi, banyak perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi. Maka Prof. Sucipto Harjo, beliau menciptakan yang namanya pemikiran hukum progresif. Hukum progresif ini menghancurkan pemikiran kuno, yakni hukum itu harus bergerak secara kaku aja dan bergerak secara eksklusif. Beliau ini ingin memasukkan yang namanya ilmu hukum ke ranah-ranah yang lebih ada di sekitar kita, ranah sosial utamanya. Bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka hal-hal yang terjadi itu kita harus adaptif menanggapi. Jadi hukum nggak sekedar dibuat di undang-undang, di peraturan-peraturan tertulis. Dan itu bergerak secara kaku, yang penting menghukum orang. Yang penting mempidanakan orang. Yang penting orang dipenjarakan. Padahal nyatanya, ada gini menyatakan bahwa hukum itu adalah obat. Obat ya berarti adalah penawar di saat kita lagi sakit, kita terluka, kita lagi sedih, kecewa dan semacamnya. Jadi obat itu sebenarnya, hukum itu adalah hal yang baik sebenarnya. Namun selama ini hukum dipandang jahat ya karena mengapa tidak, bahwa aparat hukumnya saja banyak yang bermasalah. Kemarin kita juga sempat tahu ada seorang ibu punya 3 anak diperkosa oleh ayahnya, dan polisi ternyata menghentikan penyidikannya, entah alasannya apa. Jadi siapa sih yang akan merasa bahwa hukum ini banyak yang bermasalah? Maka kehadiran hukum progresif ini ingin memecahkan hal-hal tersebut. Keberadaan hukum progresif ini mempelajari bahwa cara berhukum kita itu harus sesuai dengan hati nurani, dan keadilan yang tercapai adalah keadilan yang substantif, tidak cuma keadilan yang tertulis pada undang-undang secara mudah. Dan jika ditanyakan kondisi hukum di Indonesia, kita semua udah tahu bahwa hukum, siapa sih yang nggak kenal istilah kalau pisau itu tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nggak cuma sekedar kebebasan berpendapat, tapi dalam kasus-kasus pidana lainnya, misalkan saja korupsi, lalu juga tentang pencurian yang konteksnya kayak orang juri. Kalau di Situbondo ada dulu nenek mencuri kayu, itu dihukum entah 2-3 tahun. Dan untuk kasus-kasus yang lain yang figur publik itu, mereka yang korupsi mungkin ya cuma nggak sampai pidana maksimal, padahal mereka sangat meresahkan banyak orang. Maka menurut Mark Galenter, they have always come out ahead. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi ini memang menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung miskin, minoritas, kelompok kecil, rentan dan semacam ini seringkali mendapatkan ketidakadilan. Apalagi kita semua tahu bahwa banyak hal terjadi, berkembang. Kalau dulu mungkin kita membayar atau membeli sesuatu menggunakan dengan uang. Tapi saat ini kita tinggal pakai e-wallet, bahkan sekarang udah ada QRIS, yang sebenarnya pemerintah ini cukup agak lamban untuk menanggapi hal ini. Bahkan untuk prosedur hukumnya juga baru-baru aja ada gitu teman-teman. Jadi memang hukum itu tidak secepat dengan perkembangan perubahan yang terjadi di masyarakat. Bahkan siapa sih yang nggak resah dengan undang-undang itu? Ketika masyarakat resah bertahun-tahun dan juga upaya untuk merevisi dilakukan,
ini nyatanya untuk perubahan dia itu juga sampai sekarang masih belum ada dan belum nyata. Maka penegak hukum dan juga utamanya para aparat hukum ini nggak boleh sampai terpenjara oleh ritual penegakan hukum yang hanya mengandalkan materi itu tadi. Materi yang bentuknya undang-undang secara tertulis mudahnya. Dan juga prosedur-prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi rule breaking. Dan kita mengarah kepada akomodasi kebebasan berpendapat. Ini udah diatur pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan mungkin kita udah mempelajarinya sejak bahkan SMP. Lalu juga akomodasi pada undang-undang juga terdapat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang teman-teman juga bisa baca, dan intinya setiap orang bebas untuk berpendapat. Nah, tapi kebebasan itu yang seperti apa? Apa bebas sebebas-bebasnya, lalu kita juga bisa seenak. Jadi nggak bisa sebebas-bebas ya, teman. Jadi selain diri kita punya hak, dan juga kita pasti punya kewajiban tentunya, orang lain juga punya hak dan kewajiban. Maka setiap hak dan kewajiban itu ya kita harus sama-sama hargai, jangan sampai kita meresahkan pihak lain. Utamanya secara di dunia digital, kita buat konten, kita nge-tweet sesuatu. Kalau kita bilang media sosial itu kan punya akun aku kan, akun privatku. Kenapa sih kalian istilahnya kayak hate, terus juga dan semacamnya. Padahal media sosial itu ya ranahnya adalah publik, teman-teman. Mau nggak mau itu akun kalian, tapi kalian udah masuk dan terjun di dunia maya. Dunia digital tuh bukan lagi hal yang sekedar ini punya aku pribadi. Maka konstitusi juga mengatur pembatasan yang juga udah jelas kita tahu bahwa kita harus bersifat adil sejak dalam hati nurani kita, yang pertimbangannya pada moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dan pada konteks pembatasan ketentuan pidana juga telah diatur utamanya pada KUHP kita, merupakan kodifikasi dari hukum pidana umum secara material, yang di dalamnya juga sudah mengatur mengenai kesusilaan, terus ujaran kebencian dan pencemaran. Yang ternyata tadi sempat disinggung juga bahwa semangat untuk menciptakan undang-undang yang mengakomodasi dunia digital masyarakat, utamanya transaksi elektronik, ini tiba-tiba dimasukkan, diseludupkan pasal-pasal yang kaitannya pencemaran, kesusilaan, dan ujaran kebencian secara digital. Jadi ini patut untuk dipertanyakan. Maka kalau kita menelusuri sejarah terbentuknya Undang-Undang ITE, ini telah diinisiasi sejak 2003 oleh Presiden Megawati, emaknya Banteng, lalu disahkan oleh Presiden SBY, ini bosnya Partai Mercy, dan sudah sempat untuk direvisi, namun revisinya itu tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi ada beberapa pasal, aku lupa pasal berapa, itu hanya dirubah untuk ketentuan pemidanaannya. Awalnya 4 tahun diturunkan jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya secara substansi nggak ada yang berbeda. Dan kalau dikatakan berhasil direvisi, berhasil mendapat partisipasi publik dalam legislasi pembentukan undang-undang itu sebenarnya nggak ada. Dan tadi sempat juga disampaikan data dari SafeNet, keberadaan undang-undang ITE hari ini, jadi ada banyak sekali kasus orang terjerat secara langsung maupun nggak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja atas kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang ITE yang kaitannya adalah kebebasan untuk berpendapat. Ada juga mengatakan bahwa lex dura setita scripta, bahwa undang-undang itu keras, tapi ya telah dituliskan demikian. Jadi konteks daripada adagium ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ya undang-undang itu dianggap benar, dianggap baik. Tapi secara substansi tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kita nggak mungkin istilahnya menanggapi dunia digital saat ini, kalau mungkin banyak hal yang belum diatur di awal kita kenal kayak e-commerce, terus menggunakan e-banking, pinjaman online dan semacamnya. Dan sekarang undang-undangnya udah ada. Maka banyak hal yang telah terjadi, perubahan-perubahan itu ya harus ditanggapi secara baik dan juga benar. Dan keberadaan undang-undang itu maupun apapun isinya ya kita harus benar-benar mengikuti. Karena itu udah jadi konsensus bersama yang harus kita laksanakan. Tapi itu tadi kita kembali bahwa pemikiran hukum progresif, bahwa
kita nggak boleh bersikap kaku bahwa kita harus mengikuti undang-undang dan kita kayak tidak berhak untuk revisi, mempertanyakan. Kita berhak di sana. Bahkan sebagai seorang individu kita punya hak pada legislasi pembentukan undang-undang. Dan selama ini banyak sekali disoroti bahwa partisipasi publik pada pembentukan undang-undang itu minim. Jadi ini yang patut untuk kita pertanyakan. Bahkan di evaluasi 2 tahun DPR berjalan bekerja sejak dilantik 2 tahun lalu, mereka masih belum mencapai target karena hanya menyelesaikan RUU menjadi undang-undang itu tidak sampai pada target, tidak masuk. Ini juga jadi pertanyaan. Dan sebagai penutup yang selanjutnya nanti kita akan banyak ngobrol bahwa hukum seharusnya memiliki sistem kehidupan hukum yang melampaui ritual-ritual penegakan yang mengandalkan prosedur yang kaku atau formal. Maka harusnya hukum itu dibingkai sesuai dengan perspektif makna atau substansi yang ada. Maka bila tidak, seperti saat ini, kita akan terjebak pada formalisme dalam praktik yang menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan secara substansial. Salah satunya adalah konsep tentang penegakan hukum. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun harusnya itu berjalan sistematis. Ibarat kita ngerjain soal matematika, sudah ada jawaban soal, pasti ada jawabannya dan juga ada rumusnya, memang secara jelas dan tegas dan pasti. Maka hukum pun harusnya ke arah sana, walaupun hukum bukan sekedar angka dan juga data. Maka seolah hukum seperti mesin yang automat, maka kita tinggal pencet tombol, maka keadilan akan tercipta. Namun kenyataannya ini kita belum secara maksimal mendapatkan keadilan oleh beragam kasus yang kita sebutkan. Dan sebagai penutup kembali ada Hume yang mengatakan bahwa dominum aliquando leges non quam moritur, hukum terkadang tidur tapi hukum tidak pernah mati. Meski terkadang kita merasa putus asa, tak ada harapan lagi, atau kayak mau nyerah aja, aku mau pindah negara jadi warga negara New Zealand kah, atau pengen tidur tiba-tiba terbangun di Jepang kah, di Amerika, Inggris dan semacamnya. Tapi yang patut kita ketahui bersama bahwa memang mungkin hukum tidur, tapi hukum nggak pernah mati. Masih ada secercah harapan dan itu bisa dimulai dari kita sebagai mahasiswa. Dan pada penutup juga aku sampaikan bahwa konteks kita kajian hari ini itu sangat menarik. Meski sejujurnya aku agak sedikit sedih maupun juga kecewa atas tema hari ini. Dan ini kekecewaan dan kesedihan ini bukan aku sampaikan dan juga aku keluhkan kepada panitia. Namun inilah realita yang terjadi, teman-teman. Bahwa ada narasi di tema yang kali ini kita bahas bahwa dikekang oleh hukum. Waduh, ini kan sangat kasar sekali. Dianggap hukum adalah bentuk yang membuat kita menderita. Bahwa hukum itu udah gak nyampe ke tujuan, dan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan ketiga hal ini yang harusnya kita dapatkan, namun kondisi saat ini banyak sekali orang-orang kita yang menjadi terdampak akibat penyalahgunaan hukum. Maka kita perlu menafsirkan hal-hal sesuai dengan keadaan, kondisi, dan situasi yang ada. Dan kita harus, mau nggak mau, kita harus tahu hukum, kita semua belajar hukum, karena enggak kita akan ditindas oleh orang yang lebih mengetahui. Mungkin itu dari aku, kita akan lanjut ngobrol di diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Sofi Menawi sudah memberikan juga materi-materi yang terkait kebebasan pendapat ini, teman-teman. Mungkin kita sampai pada sesi tanya jawab dari teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Sofi dan juga Mbak Ira. Teman-teman bisa menanyakan, bisa langsung raise hand atau nulis di kolom chat, atau bisa langsung buka mikrofonnya langsung ngomong, nggak apa-apa, teman-teman. Kita ngobrol santai aja. Monggo kepada teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita di sini ada pertanyaan nih, Mbak, dari
Jeremy Nenggolan. Silakan kepada Mas Jeremy Nenggolan yang mau bertanya, bisa langsung oke. Baik, perkenalkan saya Jeremy Nenggolan dari Universitas Jember. Saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2021. Jadi yang saya tanyakan ini sebenarnya bukan mencakup materi yang telah diberikan oleh Ibu Ira maupun Kak Sofi Effendi. Jadi begini, saya tadi ada mendengar Kak Sofi Effendi itu mengangkat kasus yang mengangkat kasus yang di Sulawesi, yang di mana itu seorang ibu melaporkan mantan suaminya itu ke kepolisian bahwa 3 orang anaknya itu diperkosa. Tetapi tanpa alasan yang cukup, tanpa alasan yang jelas, polisi memberhentikan kasus tersebut dan malah menyarankan si wanita ini untuk pergi ke kata karena polisi menganggap si perempuan ini ingin balas dendam terhadap suaminya ataupun mengalami gangguan jiwa. Itu menurut saya merupakan permasalahan yang mencakup skala yang kecil, yaitu skala keluarga. Kalau misalnya dalam skala yang besar itu gini, kebetulan saya kan dari Sumatera Utara, jadi tapi saya sekarang udah pindah ke Jakarta. Jadi di Sumatera Utara itu beberapa waktu yang lalu itu ada permasalahan tentang kasus TPL yang mengambil lahan masyarakat adat di daerah pinggiran Danau Toba yang digunakan untuk penanaman eukaliptus. Tetapi masyarakat ini sering mengadu kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah itu seakan-akan tidak menanggapi, seakan-akan cuek. Jadi ada seorang aktivis yang bernama Togu Simorangkir, dia menjalankan sebuah kegiatan yaitu berjalan selama 44 hari ke Istana Negara. Jadi saya ingin menanyakan dari kedua kasus ini, masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat itu agar didengar oleh para pemerintah, apakah harus menggunakan cara-cara seperti itu? Apakah tidak ada cara-cara yang efektif agar permasalahan ini dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah maupun para petugas yang punya kuasa akan penanganan permasalahan-permasalahan tersebut, baik dari permasalahan yang skalanya kecil seperti dalam keluarga tadi ataupun dalam skala besar. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Jeremy. Mungkin tadi pertanyaan bisa dijawab terlebih dahulu dari Mas Sofi, nanti juga Mbak Ira bisa menambahkan. Mas Sofi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan sangat menarik dari Jeremy ya. Kalau kita berbicara dari perspektif hukum, bahwa memang secara formal kita akan baca banyak hal yang bisa kita lakukan, jadi kita melaporkan. Dan teman-teman mungkin untuk kaitannya dari tentang kasus ibu yang melaporkan mantan suaminya memperkosa 3 anak, itu juga sudah diulas di konten Instagram himpunanku di CLSE Baunej. Di sana ada mekanisme di mana kita bisa melaporkan polisi yang mengabaikan laporan dari kita sebagai masyarakat. Jadi laporan bisa ke Propam atau Ombudsman. Tapi nggak berhenti di sana, teman-teman. Di beberapa kasus ada orang yang juga sudah melalui itu secara formal, tapi nyatanya tetap saja diabaikan. Jadi ada dan muncul tagar kemarin sempat viral, percuma lapor polisi. Jadi ini adalah bentuk bahwa masyarakat mulai tidak percaya pada polisi. Dan ini aku bukan untuk mengajak teman-teman juga tidak percaya pada polisi. Jadi polisi kan yang pasti kan adalah sebuah lembaga institusi. Dan polisi itu juga banyak. Maka gak semua polisi itu juga jahat, dan juga gak semuanya baik. Tapi tetap saja sebagai pelayan publik ketika kita tahu ada beberapa kasus yang seperti ini, dan sebenarnya banyak sekali orang yang juga takut untuk speak up. Ini menunjukkan bahwa yang bermasalah di sini adalah para aparat hukum. Jadi sebenarnya aku tidak menjawab pertanyaan gimana kita harus apa yang harus kita lakukan, mau kemana kita lapor. Jadi memang untuk mekanisme pelaporan semua sudah ada. Kalau ada kasus apa, misalkan korupsi, kita bisa lapor ke kepolisian, kita bisa lapor ke kejaksaan.
bisa lapor ke KPK dan semacam. Semua mekanisme pelaporan pengaduan itu sudah ada. Namun yang menjadi problem adalah bagaimana realisasinya, bagaimana implementasinya. Ini yang semuanya harus dibenahi. Dan aku rasa sebenarnya pemerintah sudah banyak dengan program-program reformasi birokrasi, dan bahkan juga ada titel zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani, birokrasi bersih melayani, dan semacam. Jadi untuk secara mekanisme sebenarnya sudah ada dan sudah jelas. Tapi kita nggak bisa hanya dikit-dikit melaporkan dan semacam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, upaya-upaya preventif untuk mencegah ada yang tindak kejahatan, pidana, dan semacamnya. Dan semua itu juga dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kita adalah individu yang hidup di sebuah negara. Dan sebagai di negara Indonesia, gak sekadar ada hukum, tapi kita juga punya kesusilaan, punya moral, dan semacamnya yang harus kita sama-sama penuhi. Tentunya kita bersikap baik, kita bersikap adil, kita bisa bijaksana dalam hal-hal kecil itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang peduli, dan juga peka terhadap hukum. Jadi jangan pandang konteksnya kalau aku bicara tentang hukum bahwa hukum itu adalah hal-hal yang begitu luas, kayak hukum yang begitu jauh, yang sulit kita gapai, misalnya tentang korupsi, pencurian, lalu juga pengembangan hutan, kejahatan di perbatasan negara dan semacamnya. Di depan mata kita, teman-teman, ada banyak sekali masyarakat suka buang sampah sembarangan. Ini adalah bentuk sebuah pelanggaran hukum yang sangat kecil. Yang harusnya kita bisa handle. Jadi kita jangan sampai menutup mata bahwa di sekitar kita banyak sekali permasalahan yang harus kita lakukan, dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan masalah mekanisme pelaporan sudah banyak ada sejak awal. Begitu dari aku. Oke, terima kasih Mas Muhammad sudah memberikan penjelasan. Mungkin dari Mbak Ira ada tambahan. Silakan Mbak. Aku akan nambahin Jeremia. Aku yakin nama dari Sumatera karena namamu ada Nainggolan belakangnya gitu. Mungkin dari Jawa Timur ya kalau Nainggolan. Oke. Terkait kasus Luwu, aku cuman kepingin sharing bahwa buat aku adalah kasus kejahatan itu nggak ada lingkup kecil atau lingkup besar ya. Apalagi itu kekerasan seksual di rumah yang seharusnya itu adalah ruang aman untuk anak-anak dan perempuan, itu buat aku juga kasus besar, sama besarnya dengan kasus-kasus yang tadi jenengan sebutkan, kasus-kasus agraris. Aku yakin deh aku yakin Mas Sofi meyakini bahwa kasus agraris di Indonesia itu bukan sehari dua hari, tapi itu puluhan tahun gitu. Dan hal yang sama juga terjadi pada kekerasan seksual pada yang di lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman pada anak dan perempuan. Nah, aku tahu, I feel you Jeremia, gimana gregetannya gitu kan, gitu apalagi baca hasil liputannya dari Multatuli gitu kan, kawan-kawan itu gregetan banget gitu, banget. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah, benar kata Mas Sofi, adalah mencegah kejadian itu berulang yang ada di sekitar kita gitu kan. Yang kedua adalah memberikan support system minimal lah, tidak nyinyir kepada apa yang mereka pilih gitulah. Minimal ya, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah tidak nyinyir dengan para pejuang-pejuang agraris gitu kan. Para orang-orang yang tetap kekeh mempertahankan tanahnya gitu. Itu yang perlu kita lakukan gitu. Kalau hal yang lebih detail lagi gitu, sebagai mahasiswa pasti ikut organisasi mahasiswa dong gitu kan. Berikanlah pendampingan kepada kawan-kawan itu gitu. Memberikan pendampingan. Aku yakin kok kawan-kawan organisasi kerap kali memberikan pendampingan kasus. Baik itu kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya ataupun sampai kasus agraris yang berjalan berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau sebagai anak muda tentu kita bisa mengambil sikap gitu. Kita bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan isu-isu yang kita pertanyakan gitu. Salah satunya adalah tagar yang hari ini yang lapor polisi yang terkait Luwu itu. Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman media yang lain. Salah satunya adalah pada saat Multatuli susah untuk diakses, maka teman-teman media yang lain, Kompas.com, Tempo, itu mengunggah ulang liputan itu menggunakan tagar yang sama hingga kemudian bisa diakses oleh semua orang. Aku jadi ingat apa yang katanya Ernest kemarin gitu ya.
Kalau kamu ada masalah, jangan pernah lapor ke AB. Itu sebagai bentuk kekesalan kita gitu, bahwa kasus-kasus tuh banyak yang harus viral dulu baru diperhatikan. Tapi percayalah bahwa yang membuat kita bisa bertahan itu adalah harapan. Dan selalu ada harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ini dari sesi aku ya. Gitu Mas Herul. Siap, terima kasih Mbak Ira sudah menambahkan juga jawaban. Mungkin dari Mas Jeremy, apakah ada feedback? Baik Bu, kalau misalnya kita menggunakan sosial media sebagai sarana kita untuk menyalurkan aspirasi kita, saya kadang Bu, gini, misalnya kita menyalurkan aspirasi yang positif tentang permasalahan yang ada di masyarakat, mengapa saat kita memberikan aspirasi kita itu seakan-akan pemerintah atau pihak kepolisian itu menutup kuping, tetapi saat kita menggunakan, misalnya kita menyalurkan aspirasi dengan menggunakan kata-kata yang agak sedikit keras, itu kenapa pemerintah tiba-tiba bisa, lah ini bisa dapat gitu. Tapi pada saat kita menyampaikannya dengan kalimat yang baik-baik, yang sopan, seakan-akan tidak didengar oleh pemerintah. Jadi kan belakangan ini juga viral, para pemuda atau masyarakat itu memberikan aspirasi mereka lewat mural, lewat coretan-coretan di tembok. Dan saya harap itu merupakan kekesalan mereka karena aspirasi mereka melalui media sosial itu tidak didengar oleh pemerintah. Menurut saya, pertanyaan saya, menurut Ibu itu kalau misalnya yang pemberian aspirasi melalui mural itu apakah bisa dikatakan baik atau tidak? Terima kasih, Bu. Kalau aku pribadi, semua bisa digunakan sebagai sarana berekspresi. Mau pakai mural, mau pakai tulisan, mau pakai puisi, mau pakai apapun itu bisa menjadi sarana untuk berekspresi gitu. Hanya saja masa yang membuatnya berbeda gitu. Mungkin pada zaman-zaman tahun 65 banyak kata-kata yang ditulis, 45 banyak kata-kata yang ditulis, salah satunya hidup atau mati, merdeka, hidup atau mati. Nah, seperti itu gitu. Dan setiap masa itu punya, setiap zaman itu punya ceritanya masing-masing gitu. Pada saat zamannya hanya satu kata, lawan, Mas Tukul. Nah, itu juga mereka menggunakan puisi-puisi yang sangat heroik sekali di itu. Jadi buat aku tidak ada yang salah gitu. Yang salah adalah jika kita hanya memilih diam, tidak membuat apa-apa. Itu buat aku ya, buat aku gitu. Kenapa kita perlu berteriak? Kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang kasar gitu? Aku meyakini bahwa kadang-kadang kita harus berteriak untuk didengar. Tapi kita juga harus meyakini bahwa kita tetap berada di wilayah timur. Walaupun mereka juga yang korupsi juga nggak pikir arah timur dan barat gitu. Tapi buat aku bahwa itu tadi, bahwa kita harus tetap bersuara dengan cara apapun itu. Gitu. Daripada diem doang, ya kan? Tidak melakukan apa-apa. Minimal kita menggunakan media sosial kita lah untuk menyampaikan cara pikir kita gitu, mengajak teman-teman untuk, ayo anak muda, ayo bangun gitu. Kalau sekarang dalam tahap kata Mas Sofi tadi, memilih untuk melakukan hal-hal untuk mencegah hal-hal buruk berulang gitu. Contohnya adalah aku fokus pada isu perempuan dan anak. Bagaimana saat aku berusaha untuk mengkampanyekan isu-isu perempuan, isu-isu ruang aman untuk anak, itu yang lebih baik aku lakukan daripada aku berteriak-teriak yang tidak didengar dan itu bikin buat aku sakit hati gitu kan. Lakukan yang kita bisa. Aku membuat diskusi-diskusi kecil dengan beberapa perempuan gitu. Diskusi-diskusi kecil kepada sesama penyintas kekerasan seksual untuk memberikan support system, membuat rumah baca yang menjadi tempat aman untuk anak-anak gitu. Karena aku memilih hal itu ya, Tapi kalau sebenarnya teman-teman ada yang mau demo dan lain-lain, aku juga nggak akan nyinyirin, aku akan ikut join sama mereka. Tapi aku akan melakukan berbuat sesuatu. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Yang memberikan support system kepada orang-orang sekitar. Itu deh, kayaknya gitu deh, Mas Jeremy. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya, Mas? Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Jeremy dan Mbak yang tadi sudah, Mas Sofi juga sudah
Di sini juga ada pertanyaan nih dari Mbak Sela Sindiani Putri. Pada Mbak Sela, monggo jika bertanyaannya ingin bertanya ke siapa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Sela Sindiani Putri dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Menyangkut UU ITE tadi kan kita disuruh sebisa mungkin kayak menghindari pornografi di depan kamera itu ya. Yes. Kalau ada suatu permasalahan itu begini, ada suatu pasangan itu sepasang kekasih bisa dikatakan dia itu model pacarannya bisa dikatakan luar batasan gitu, lebih dewasa. Nah, waktu itu dia melakukan seperti video call yang tadi. Video call seks ya? Oke. Itu si laki-laki itu meng-capture tadi. Dan terus si fotonya itu seperti tersebar di lingkup pertemanan laki-lakinya. Si perempuan itu tidak setuju, lalu dia menuntut dengan alasan kamu kok gini gitu kan ya. Terus laki-laki itu menyangkal perkataan perempuan tadi dengan gini, kamu kan sudah setuju dengan ini, kamu sudah menyetujuinya. Lalu karena itu sudah sebelumnya memang sudah seperti persetujuan antara laki-laki dan perempuannya juga gitu kan ya. Si perempuan ini masih bisa dikatakan korban itu tadi, atau dia itu memang tidak bisa karena sudah dua orang itu sudah memiliki persetujuan gitu. Dia masih bisa menuntut gitu enggak? Oke. Baik. Aku izin jawab dulu ya, Mas Sofi. Nanti silakan, Mbak. Aku nanti biar Mas Sofi yang terkait hukum ya. Oke. Buat aku adalah perempuan akan tetap menjadi korban. Karena kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan melakukan hubungan video seks ya, video seks. Nah, tapi yang kedua adalah tidak ada kesepakatan untuk mengcapture dan menyebar. Iya kan? Tidak ada kesepakatan untuk menyebar. Sekali lagi tidak ada kesepakatan untuk menyebar dan mengcapture untuk kesenangan pribadi. Makanya aku selalu bilang bahwa jangan pernah telanjang di depan kamera. Itu intinya. Nah, yang kedua, kasus ini akan banyak terjadi jika dia masih usia di bawah 18 tahun, 17 tahun. Maka double kill. Yang pertama adalah dia masih anak-anak, dia akan terkena dia adalah korban kekerasan seksual secara digital gitu. Jadi pasti dia bisa dilaporkan kepada kepolisian gitu, walaupun tetap bisa dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang pertama, kalau seandainya Mbak Sela atau siapapun yang di sini yang punya teman menjadi korban seperti itu, kekerasan seksual secara digital, yang pertama yakinkan dirinya bahwa dia tidak sendiri. Temani dia, jangan menyalahkan, jangan menghujat, salahmu sih telanjang di depan kamera. Jangan pernah disalahkan. Tapi peluk dia, yakinkan bahwa dia tidak sendirian. Nah, jika di daerah teman-teman ada NGO atau aktivis perempuan, ajak untuk bertemu, untuk melakukan pendampingan pelaporan. Karena melaporkan kasus seperti itu sangat panjang dan butuh energi yang luar biasa. Di sini support system sama perempuan juga diperlukan. Jadi kalau salamnya Sela kepada temannya bilang bahwa dia nggak sendirian dan dia bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian. Tentunya kita berada di sebelah mana, berada di korban. Itu pastinya. Aku yakin deh itu walaupun katanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, aku yakin ada diberdaya ya, udah nggak apa-apa telanjang aja depan video seks, kan kita pacaran, nggak apa-apa, nggak akan aku capture kok gitu. Itu ada pembohongan di sana. Jadi salam, semoga dia baik-baik saja dan katakan bahwa dia nggak akan sendirian kok. Mungkin itu. Nah, untuk teori detail pelaporannya, nah Mas Sofi mungkin yang akan bisa ngejelasinnya. Monggo Mas Sofi, jika ada tambahan. Oke, baik, sorry aku ganti device karena baterai habis. Suaranya terdengar jelas ya? Iya. Jelas, Mas. Baik. Jadi mengenai seseorang yang mungkin dalam hubungan pacaran, lalu dia menyimpan foto kita telanjang dan semacamnya, konteksnya itu adalah pornografi. Jadi pengaturan ke perundang-undangan udah ada dan termasuk melanggar norma kesusilaan.
dan bahkan konteksnya barang siapa yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, dan lain-lain, bahkan memperjualbelikan, itu juga bisa dihukum. Dan penghukuman untuk kasus perundungan anak ini memang ada bidang khusus di kepolisian. Jadi yang aku rekomendasikan dalam hal ini, yang pasti kan kalau kita menjadi korban sesuatu, kita kan pasti akan ngelaporin. Tapi untuk kasus perundungan anak, ini nggak sekedar kita ngelaporin begitu aja. Yeah. Dan bahkan untuk orang berani melaporkan aja ini juga perlu kita apresiasi. Karena pada dasarnya mereka yang pasti sudah malu, dia juga pasti merasa khawatir mendapat tekanan, apalagi jika perempuan, yang memang mayoritas perempuan yang lebih banyak dari kasus ini. Dan kita bilang bahwa ini juga termasuk revenge porn, di mana si cowok ini bisa memberikan ancaman dan juga pembalasan dendam dengan foto si cewek itu tadi. Jadi kita juga butuh yang namanya pendampingan secara psikologi dan bahkan membutuhkan pengacara yang memang concern-nya ini pada kasus perbudakan anak. Karena nggak semua pengacara ini bisa punya nggak semua orang yang paham hukum punya hati nurani untuk perempuan dan anak kasus ini. Jadi memang ini kasusnya perlu diperhatikan secara khusus. Dan tadi benar kata Mbak Ira bahwa kita butuh support system dan si korban ini juga butuh yang namanya support system. Apa yang terjadi pada si korban, kita juga sebenarnya jangan bilang dia korban. Apapun yang terjadi, dia benar atau salah, dia jangan-jangan pernah istilahnya kayak konsen terus kayak memperbolehkan apa enggak, atau ini cuma idenya si cowoknya dan sebagainya. Kita nggak usah pertanyakan itu dulu. Yang pasti kita yang harus kita ketahui bersama bahwa kita harus hadir pada mereka. Kita harus ada di sisi mereka. Kita dengarkan aja dulu apa mau mereka, apa mau dia gitu. Si cewek ini misalkan. Jadi jangan sampai kita ngejudge, kita menghakimi, kita menyalahkan, dan bahkan ya kita seolah-olah nggak peduli dan semacam. Kita berikan kepedulian, yang pasti kita akan bantu. Kita harus punya kepedulian kemanusiaan kepada sesama kita. Apalagi ini kasusnya sangat berat, dan aku pun pernah punya teman yang temannya menjadi korban. Dan ini untuk dia berani cerita sama orang aja, wah susah banget itu dia. Jadi ini butuh perhatian khusus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekiranya jangan sampai sebenarnya, tapi mau nggak mau kita harus mencegah, dan paling nggak kita tahu kalau ada orang sekitar kita ataupun jangan-jangan saudara kita atau keluarga kita, adik kita, kakak kita yang menjadi korban, kita harus hadir bagi mereka, dan itu kita harus mengurusnya secara cepat dan juga tepat, punya pendampingan secara psikologi dan juga pendampingan secara hukum. Mungkin dari aku itu. Oke, terima kasih Mbak Ira dan juga Mas Sofi. Mungkin dari Mbak Sheila ada feedback jika ada atau dapat cukup. Oke, terima kasih ya, sudah terjawab jelas ya. Mungkin di sini juga ada pertanyaan nih dari Marco Timothy kepada Mas Marco, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marco Timothy dari Kesejahteraan Sosial Universitas Jember, angkatan 2021. Untuk Bu Ira, saya ingin bertanya, kan ada hak-haknya untuk digital, ya? Yes. Dan juga ada hak berekspresi dan juga hak untuk merasa aman. Saya ingin bertanya tentang untuk kritikan. Nah, kritikan itu masuk di hak mana? Apakah hak berekspresi? Lalu, untuk kritikan, biasanya itu kan, contoh saja kita mengkritik pemerintah. Apa salahnya itu gitu ya, Bu ya? Ya, benar. Tapi kadang-kadang itu kita tidak mempunyai hak rasa untuk aman. Oke, paham. Ya. Paham ya, aku. Ya, seperti itu, kayak contohnya kayak pas ada ngeritik pemerintah lalu ada komen ting 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 bakso dan sebagainya, kayak hati-hati dan sebagainya gitu loh, Bu. Iya. Nah, bukankah itu juga perampasan hak, Bu? Ya kan? Perampasan hak. Lalu untuk pasal-pasal karet dan itu tidak tidak sesuai, padahal kita itu juga bebas berekspresi, tapi kok masih aja tetap tidak aman. Nah, ya, seperti itu, Bu. Ya. Paham. Silakan Mbak Ira langsung bisa menjawab. Aku paham banget gitu rasanya kalau rasanya dipanggil pakai surat somasi itu rasanya
aduh, udah nggak bisa tidur 3 hari 3 malam diriku. Padahal diriku yakin bahwa yang aku lakukan tuh benar gitu, yang aku suarakan itu benar gitu. Tapi benar-benar itu membuat aku nggak tidur 3 hari 3 malam dan selalu panik kalau ada motor berhenti depan rumah. Itu aku alami gitu. Aku juga pertama adalah pada saat kamu memberikan kritik kepada kritik apapun itu ya, aku nggak bilang pemerintah aja gitu, bisa kepada pihak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang pertama adalah ada sebuah konsekuensi saat kamu berbicara lebih keras dibandingkan teman-teman kamu. Ada sebuah konsekuensi dan konsekuensi itu aku pilih gitu pada saat itu gitu kan. Aku pilih pada saat itu dengan berbagai pertimbangan. Tapi pada saat aku menyampaikan kritik, yang aku sampaikan adalah kritik yang benar-benar dia sesuai dengan data. Jadi bukan yang mengeluarkan kata-kata pilih-pilihan kata yang itu buat emosi, isinya kebun binatang contohnya keluar semua gitu kan. Enggak, aku memilih menyajikan data yang ada dan tidak memberikan persepsi pikiranku sendiri kepada catatan itu gitu loh. Jadi tahu ya, persepsi itu kan gini. Persepsi itu adalah seperti ini ya Mas Marco. Ira Rahmawati adalah orang yang baik hati. Itu persepsi kan ya. Ira Rahmawati itu adalah orang yang jahat. Itu persepsi. Tapi jika Ira Rahmawati pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2021 memakai baju hitam, itu adalah data yang nyata. Nah, jadi seperti itu. Jadi mending kalau usulku kritik boleh, tapi berikan data. Tidak perlu berasumsi gitu kan. Kawan-kawan mungkin sudah ada yang nonton Squid Game kan? Film Squid Game. Mungkin ada yang nonton. Nah, persepsi mungkin pada saat kalau nggak salah permain episode 7 atau 6 ya, yang pada saat aku tidak ngasih spoiler ya, cuma ngasih contoh. Pada saat bermain kelereng, suruh memilih bermain dengan siapa, semua peserta memilih bermain dengan teman-teman terdekatnya. Tapi ternyata itu asumsi mereka, tapi faktanya ternyata suruh memilih siapa di salah satu di antara mereka yang akan, aku nggak bilang mati, tapi gagal bermain. Nah, jadi yang aku ingin sampaikan adalah pada saat mengkritik, berikan data. Ini untuk menghindari undang-undang ITE ya, berikan data. Karena kalau kamu aman atau tidak aman itu adalah bentuk sebagai pilihan yang sudah kamu pilih pada saat memberikan kritik lewat media sosial. Tapi untuk rasa aman, mendapatkan rasa aman untuk mengakses hak digital kita itu lebih ke data-data pribadi kita tidak disalahgunakan. Mungkin lebih ke sana ya Mas ya. Lebih ke sana. Jadi bagaimana data-data pribadi kita tidak diunduh, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai gitu kan. Tidak ada doxing di sana. Nah, jadi seperti ke sana untuk rasa aman saat menggunakan digital, saat kita mengakses digital. Mungkin seperti itu Mas Marco. Ya. Bagaimana dengan seperti ini, Bu? Gimana? Memang kan data ya, Bu. Memang ya jelas. Namun data itu membuka kejelekan. Ya. Seperti itu ya, Bu ya. Lalu kayak orang-orang yang paling berpengaruh pun pasti akan melakukan pergerakan seperti contoh saja penculikan dan sebagainya ya, Bu ya. Yes, benar. Nah, itu bukankah apa ya, Bu? Hal yang tidak ini ya, bertentangan ya? Nah, yang sangat bertentangan juga. Dan juga apa yang lihat tadi Mas Sofi itu bilang bahwa hukum itu seperti mesin otomatis. Kalau misalnya mesin otomatis jadi bisa setting. Apakah benar, Bu? Ya. Nah, jadi kayak sangat bertentangan sekali apa yang saya pikirkan sekarang. Ya. Jadi kayak walaupun hukum itu keras atau tidak pandang bulu, tapi kan walaupun dibilang otomatis berarti bisa disetting.
Nah, contohnya di sini dibayar dan sebagainya ya Bu ya. Oke, Dan oke, Bu, oke. Oke, sepakat sama Mas saat kita maka ada banyak konsekuensi yang harus kita setujui. Yang tadi Mas Sofi bilang gitu. Kalau kamu buat Instagram di private, itu ya juga sama aja sih gitu. Bukan karena teman dekat kamu yang cupu mengcapture status instastorymu, tapi adalah sebuah konsekuensi saat kamu memberikan akses digital kepada semua orang, ya berarti kamu menerima banyak konsekuensinya. Maka seharusnya undang-undang ITE itu mengatur itu gitu, melindungi itu gitu. Nah, jadi kalau terkait itu Mas Marco, banyak langkah-langkah yang bisa kita pilih. Contohnya sederhana adalah aku mencontohkan diriku. Aku tidak akan pernah mengunggah nomor NIK KTP. NIK KTP itu tidak akan pernah aku unggah di media sosial. Aku tidak akan mengunggah tiket pesawat, tiket apapun itu di media sosial, walaupun Instastory. Mungkin ini yang paling ekstrim ya. Yang ketiga adalah aku tidak pernah mengunggah keluargaku di media sosial. Tidak pernah mengunggah keluargaku di media sosial. Baik pasanganku, baik orang-orang terdekatku tidak pernah aku unggah di media sosial. Karena apa? Itu mudah dilacak. Bahkan dengan pasanganku sendiri kami tidak berteman di media sosial. Karena itu ada logaritma ya. Jadi kami tidak saling berkomunikasi di media sosial. Jaga nih kalau ada apa-apa gitu. Terus aku bukan orang yang menggunakan Google Map yang aku selalu matikan gitu kan. Itu selalu aku matikan. Dan aku bukan orang yang on the spot. Contohnya adalah pada saat hari ini aku ada di konteks A, aku akan mengupload aku ada di sana. Tidak. Foto yang aku unggah di media sosial itu bisa aku ambil 4 bulan yang lalu, bisa aku ambil 3 hari yang lalu, tidak pernah on the spot. Itu langkah-langkah yang aku lakukan untuk memberikan perlindungan kepada diriku sendiri gitu. Langkah lain apa Kak Ira? Ada temanku yang ekstrim. Dia memilih untuk tidak menggunakan media sosial sama sekali. Itu udah langkah yang aku nggak bisa. Aku masih sering curhat di media sosial gitu. Aku nggak bisa memilih itu. Tapi aku mencegah kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang membuat aku tidak aman ya. Seperti itu. Jadi agak lebih safety sih untuk diriku gitu. Makanya ntar buat teman-teman kalau seandainya punya pacar, punya pasangan, punya pacar ya, jangan upload terlalu sering ya. Karena nanti kalau kalian putus susah menghapusnya ya. Ini hanya sekedar intermezzo aja sih, Mas Marco. Gimana Mas Marco? Apakah sudah terjawab? Untuk Bu Ira ya. Oke, Mas Marco sehat-sehat ya. Terima kasih Bu, sehat-sehat juga. Nah, di sini ada pertanyaan satu lagi juga dari Mas Krisdian Tata. Monggo Mas, bisa on cam juga. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Ya. Enggak apa-apa Mas. Ya, saya bertanya, mau izin berdiskusi mungkin. Kenyataannya di masyarakat ini, masyarakat kebanyakan itu kebingungan dengan alur hukum yang ada di Indonesia. Dan bahkan itu mungkin tidak pernah disosialisasikan oleh pihak aparatur negara yang berkaitan dengan hukum tentang alur-alur dan prosedur hukum yang jelas. Bagaimana tentang alur penangkapan, bagaimana alur tentang penyidikan atau mungkin interogasi. Nah, itu yang tidak pernah saya tahu selama saya hidup di negara ini. Dan itu terjadi pada saya pada saat tahun kemarin, pada saat demonstrasi Omnibus Law Surabaya. Nah, itu ada sekitar 300 orang tertangkap, kurang lebih kisaran seperti itu, dan itu termasuk saya. Nah, di sana kita itu tidak boleh ada pendampingan hukum dari pihak LBH maupun dari pihak kolektif-kolektif lainnya, itu tidak boleh. Bahkan keluarga kita tidak boleh untuk berkunjung. Kita di sana disuruh telanjang dada, direpresi, dipukuli. Bahkan kita tidak sempat untuk menyatakan pendapat kita, mengemukakan aspirasi kita, alasan-alasan kita pada saat
demonstrasi itu tidak pernah. Ketika kita menjawab, kita langsung dihadiahi dengan bogem dari para aparatur itu. Dan sampai saat ini mungkin ada beberapa bekas luka yang itu. Dan ya, mungkin itu bisa tanggapannya tentang alur-alur hukum, tentang bagaimana sebenarnya prosedur hukum yang baik dan benar. Terima kasih. Oke. Mungkin Mbak Ira bisa menjawab, nanti Mas Sofi bisa. Monggo. Mungkin ini yang akan lebih fokus menjawabnya bisa Mas Sofi ya. Tapi buat dirimu, aku yakin deh bahwa ini adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dan aku salut buat orang-orang yang telah memilih menjadi seorang pejuang gitu. Mungkin bisa Mas Sofi aja yang lebih detailnya ya Mas Heru. Terima kasih. Mungkin Mas Sofi bisa menjawab tadi mengenai pertanyaan dari Mas Krisdian Tata. Monggo Mas. Ya, pada dasarnya kasus yang waktu itu juga memang sempat jadi sorotan. Karena memang nggak semua orang tahu hukum kan. Maka ini memang mereka harusnya wajib untuk mendapat pendampingan hukum dari pengacara, juga baik itu dari LBH, Laukom dan semacamnya. Jadi memang jadi sorotan karena kenapa polisi melarang? Ini memang patut dipertanyakan. Dan tentunya itu yang jadi problem. Dan kalau ditanya apakah selama ini ada atau enggak sosialisasi berkaitan dengan kayak proses penyidikan dan semacamnya, sebenarnya memang ada, walaupun memang tidak banyak menyasar masyarakat. Dan ya itu pentingnya kita untuk tahu hukum supaya kita nggak tertindas sama orang yang lebih tahu. Bahkan sebenarnya bisa diuji sih bahwa nggak semua polisi itu tahu hukum loh teman-teman. Bahkan banyak kasus-kasus hal-hal terjadi yang menunjukkan bahwa untuk misalkan saja memang peraturan tentang lalu lintas, polisi itu cuma sekedar melaksanakan, tapi mereka kadang nggak tahu ini pasal apa, undang-undang yang mana. Mungkin tahunya undang-undang lalu lintas, ya undang-undang yang mana, pasal yang mana, dan apakah memang mereka sudah melakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemarin juga sempat ramai tentang ini mengenai tanah gitu ya teman-teman. Jadi ada polisi yang membubarkan seorang suami istri, dia itu punya yang namanya hak atas tanah, hak milik gitu. Dia itu udah ditunjukin sertifikatnya, tapi polisinya bodo amat, dia malah blunder dan lebih membela sebuah perusahaan yang katanya juga memiliki tanah tersebut. Padahal ini si suami istri ini yang pemilik sahnya gitu. Jadi ini memang kaitannya dengan aparat kita yang memang ya bisa kita bilang memang tidak sepenuhnya baik, banyak sekali kekurangan, dan bahkan tadi kaitannya dengan pertanyaan tadi aku lupa dari siapa, bahwa ini masalah-masalah agraria ini memang masalah yang sebenarnya mungkin nggak begitu kita lihat ya, karena mungkin untuk teman-teman yang hidupnya di kota ya, termasuk aku juga ya nggak di desa gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang di desa-desa, di pelosok, bahkan ya lebih banyak terjadi di luar Jawa, mereka tertindas. Dan bahkan aku menemukan sebuah artikel penelitian dari luar negeri yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum, jadi dalam konteks ini polisi sama tentara, justru mereka yang bekerja sama dengan para korporasi atau perusahaan besar. Jadi yang katanya mereka punya tujuan untuk mengayomi, melindungi, dan bahkan mereka itu polisi utamanya punya sekali banyak jargon-jargon, ada presisi, semacam-macam sampai kita kadang nggak bisa ingat ya. Mungkin yang paling kita ingat ya pokoknya tujuan polisi mengayomi, melindungi masyarakat. Dan itu ternyata mereka yang katanya menjadi pengayom justru bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk membasmi lah istilahnya para masyarakat yang menolak di kasus-kasus mengenai pertanahan. Jadi untuk itu penting bagi kita untuk tahu hukum. Sebenarnya teman-teman bisa secara mudah akses di Google, itu banyak sekali informasi yang bisa teman-teman ketahui, dan bahkan hanya dengan kita membaca KUHP. Jadi ada yang namanya KUHP dan KUHP. Jadi istilahnya itu adalah peraturan mengenai pidana yang secara umum. Jadi kalau KUHP-nya itu secara materialnya, jadi ada yang mengatur tentang pencurian, kira-kira itu dihukumnya berapa tahun. Terus juga untuk kasus penggelapan, penyeludupan, dan semacamnya. Nah kalau KUHP-nya, jadi ini KUHP itu hukum pidananya, kalau KUHP-nya ini hukum acaranya atau formilnya. Jadi yang mengatur polisi itu kalau nangkap itu gimana caranya. Nanti kalau sudah ketangkap, diselidiki, lalu juga kalau misalnya udah ada status hukum yang jelas, jadi nanti diarahkan misalnya ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Jadi di jaksa nanti dia jelaskan juga di KUHP. Terus nanti untuk misalnya udah proses ke pengadilan,
pengadilan masuk ke hakim, dan nanti itu juga ada di KUHP, itu menjelaskan tentang proses bagaimana hakim untuk bersidang dan semacamnya, penuntutan, dan juga adanya nanti putusan. Jadi sebenarnya udah jelas untuk kita bisa akses. Jadi aksesnya terbuka, siapapun boleh belajar, juga boleh baca, hanya dari KUHP dan juga KUHP. Dan teman-teman untuk belinya itu di semua toko buku itu pasti jual KUHP dan KUHP, dan itu kita bisa beli yang kecil, nggak tebel-tebel banget, jadi kita bisa belajar di sana. Bahkan aku menyarankan bahwa kita jangan lagi lah nunggu kayak sosialisasi, diinformasikan sama pemerintah, sama aparat hukum. Wes, kita belajar sendiri, kita udah punya namanya HP, dengan akses HP kita udah bisa mencari apapun itu, jadi kita jangan nunggu dikasih informasi, tapi kita yang mencari informasi, karena kita nggak bisa untuk berdiam diri menunggu, karena sebenarnya kita harus belajar dari diri kita sendiri. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Krisdian Tata ada feedback, Mas? Mungkin cukup. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan juga cukup apa ya? Kita dapat ngambil inspirasi juga dari Mas Krisdian Tata terkait pengalamannya juga seperti itu. Nah, mungkin di sini juga saya ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ini bisa pertanyaan terakhir karena juga waktunya sudah mau habis ya, teman. Tadi juga saya ngelihat ada Mbak Nora, apakah Mbak Nora apakah masih ada? Iya, masih ada. Ya, monggo Mbak ketika mau bertanya. Bisa Iya, on cam juga kasih. kalau bisa. Iya, mohon maaf nih, buat saat ini aku nggak bisa on cam dulu, tapi terima kasih karena masih ngizinin aku buat bertanya. Sebelumnya, aku senang banget lihat Kak Ira di sini, soalnya aku dulu waktu MTS tuh pernah diisi gitu acara. Iya, di Banyuwangi. Sekarang aku mau kuliah, Kak Ira. Oh iya, aku yang tua ya. Serem banget. Oke, aku ada pertanyaan nih. Jadi gini, beberapa waktu lalu aku itu ikut nge-repost berita soal pemerkosaan terhadap 3 anak itu yang sekarang juga lagi rame. Nah, setelah saya merepost berita itu, ada salah satu teman itu mengomentari gini, emang kamu udah pasti yakin kalau berita ini benar gitu? Kamu udah pasti yakin kalau kasus ini tuh emang beneran terjadi dan apa adanya seperti yang diberitakan gitu. Soalnya kita dulu kan juga pernah tahu ada kasus Audrey, itu kan juga rame banget ya. Ternyata bohong gitu, maksudnya ternyata nggak seperti yang kita kira. Benar. Jadi apa ya, dari berita Audrey itu tuh udah kayak melontorkan kepercayaan kita terhadap suatu berita yang booming gitu. Jadi berita yang booming tuh belum tentu benar, itu gimana ya Kak Ira ya? Jadinya bingung juga gitu. Iya, oke. Baik. Aku paham sih gitu. Aku juga mau bertanya, ini emang bener gitu. Dia masih sopan ya. Ini bener nggak? Paling nggak bener itu gitu. Tapi aku yang aku yakini adalah yang pertama adalah kekerasan seksual itu tetap kita harus berdiri di bersama dengan korban gitu. Dan media yang menuliskannya itu juga harus kita, kan gini loh, nggak mungkin gitu orang menghayal gitu, berhayal bahwa anakku ini diperkosa 3 bla 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 bla, itu tidak mungkin gitu. Itu hal yang sangat sulit untuk melakukan, maaf ya, pembohongan terkait kekerasan seksual gitu. Nah, kalau seandainya ditanya, ini emang nggak percaya, bilang aja saya percaya dan berharap tidak ada lagi korban selanjutnya. Itu yang paling penting sih. Dan kalau seandainya itu tidak benar, tidak mungkin dong akan di-repost atau diberitakan berulang oleh beberapa media nasional yang yang mereka selalu melakukan cek and recheck dan lain-lain. Aku sempat cek juga sih terkait tentang kasus Luwu ini gitu kan. Karena berita ini kan udah lama ya, 2018. Aku sempat search gitu kan terkait kasus ini, dan itu memang ada berita tersebut di tahun 2018 atau ya yang berita-berita lamanya ada kasus ini. Memang memang harus diungkap kembali gitu karena nggak ada endingnya. Untuk teman-teman yang terkait tentang berita kekerasan seksual di Luwu gitu, aku menyarankan untuk nonton film Challenging gitu kan, Perubahan gitu, yang dia terkait tentang seorang ibu yang berusaha untuk mempertahankan, untuk mencari keadilan untuk anaknya yang mengalami kekerasan seksual, dan sang ibu itu sampai dipenjara di rumah sakit jiwa. Dan aku melihat bahwa ada kesamaan kasus terkait ini gitu. Jadi
Kalau seandainya ada teman-temanmu yang mempertanyakan berita itu atau benar atau tidak, bilang aja bahwa kamu meyakini berita ini dan berharap tidak ada lagi korban selanjutnya. Gitu. Mungkin seperti itu. Bener ya Mas Sofi? Semoga nggak ada lagi ya kasus kayak gini lagi. Ya, mohon izin aku tambahkan dikit. Silakan Mas. Oke, monggo Mas, silakan Mas. Jadi dari proses pemidanaan ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi seseorang itu mau kita tahu, misalkan kayak si mantan Mensos kemarin, dia dapat suap, sebelum dia diputus sama hakim, kita nggak boleh bilang dia bersalah sebelum ada putusan gitu. Baik kita udah tahu dia bersalah ataupun enggak, bahkan dalam konteks kekerasan seksual, mau dia merasa jadi korban, walaupun kita belum tahu langsung, guys, kita tetap merasa bahwa kita harus bantu dia, karena dia udah berkeluh kesah, dia merasa menjadi korban, mau kita tahu langsung atau enggak. Dan ya benar kata Kak Ira, kita nggak mungkin kayak mengira bahwa dia jangan-jangan cuman halu, terus kayak buat-buat cerita. Bahkan kayak si Audrey, mungkin Audrey cuma satu kasus yang kita temukan dari beberapa, dan bahkan lebih dari itu, lebih banyak orang yang untuk speak up aja itu takut, teman-teman. Jadi kita mau gimana pun hal yang terjadi, si asas praduga tak bersalah ini juga kita harus terapin, maupun kita tahu si pelaku kejahatan ini memang benar melakukan kejahatan atau enggak, kita harus menerapkan bahwa siapapun tetap menjadi sama setara gitu sebagai warga negara sebelum adanya dari putusan hakim yang menjatuhkan sanksi dan juga vonis. Dan untuk itu kita, yaitu tadi, kita harus satu pemahaman dari si korban. Kita harus buktikan bahwa kita ada di dia, maupun kita udah tahu secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada dia. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Ira dan Mas Sofi. Mungkin dari Mbak Nora, apa ada feedback Mbak? Iya, pemaparannya udah cukup jelas dan menjawab juga. Terima kasih Kak Ira dan Kak Sofi. Iya, kotak-kotak ya Nora, aku di Banyuwangi kok sekarang. Oke Kak Ira. Oke, terima kasih Mbak Ira juga sudah menjawab dan Mas Sofi juga menjawab pertanyaan Mbak Nora. Karena juga ini waktunya juga sudah habis ya teman-teman. Mungkin kita bisa mendengarkan nih closing statement dari kedua pemateri kita, Mbak Ira Rahmawati terlebih dahulu, mungkin. Aku mungkin akan mengutip sama dengan dari aku. Yang pertama adalah yang aku ingin bilang kepada teman-teman bahwa kita selalu mengenal bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan gitu kan. Tapi tidak ada salahnya jika kita memilih tidak lagi menjadi agen, tapi kita adalah perubahan itu sendiri. Dan semoga kawan-kawan bisa membuat perubahan pada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang sekitar. Seperti kutipan dari Plato tadi bahwa keadilan, kebenaran, kebebasan adalah pangkal dari kebahagiaan. Itu aja Mas. Terima kasih Mbak Ira ya. Sama-sama. Selanjutnya dari Mas Sofi bisa memberikan closing statement-nya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Moderator. Di depan mata kita banyak hal yang terjadi, dan tentunya kita nggak bisa diam, membiarkan ketidakadilan, membiarkan kesalahan, dan kita bisa melakukan hal apapun yang sebisa kita lakukan. Dan kita harus suarakan kebenaran, suarakan keadilan dengan cara apapun, yang tentunya juga cara yang baik, supaya prosesnya juga baik dan hasilnya baik. Dan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan mungkin di tetangga kita, mereka kelaparan, padahal hak-hak mereka harusnya tercukupi, dan kita harus bantu gitu. Dan itu bagian dari bahwa kita adalah makhluk sosial. Oleh karenanya, kita boleh untuk membahas, mengulas hal-hal yang mungkin jauh dari kita. Mungkin kasusnya ada di Luwu, kita boleh untuk bahas. Tapi kita jangan lupakan bahwa di sekitar kita juga banyak hal, dan kita jangan menutup mata dan jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena lagi viral kita bahas seolah-olah kita peduli. Lalu nyatanya kita nggak benar-benar peduli dan nggak punya hati nurani, jangan-jangan. Untuk itu, benar kata Kaira, jangan-jangan kita adalah perubahannya. Jadi kita nggak bisa menunggu perubahan itu, kita yang melakukan perubahan dan juga perbaikan. Sukses selalu untuk kita semua, dan salam sehat. Oke, terima kasih Mas Sofi. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dan juga penjelasan tadi. Juga teman-teman bertanya dengan cara interaktif ya. Banyak tadi bertanya bagaimana apa yang di penasaran, bahkan ada juga yang pengalamannya juga pribadi diceritakan itu. Wah, itu juga sangat menarik. Kita diskusinya sangat berjalan lancar juga. Nah, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari apa hasil tadi diskusi kita bersama. Nah, di sini ternyata kesimpulannya adalah kita itu sama-sama punya hak gitu teman-teman. Kita punya hak digital, kita punya berekspresi, tapi
punya hak, kita juga punya kewajiban. Salah satunya dengan melakukan dengan yang baik gitu teman-teman. Ketika baik di hukum ada sudah aturan, nah kita juga tetap harus patuh. Tetapi kita juga bukan berarti untuk berhenti untuk tidak memberikan kebenaran gitu. Kita tetap harus memberikan perjuangan. Bahkan ketika kita memiliki teman yang terkena korban, kita juga bisa memberikan salah satunya dengan support system kepada mereka yang terkena gitu. Kita juga mungkin benar katanya tadi, kita mungkin adalah perubahan. Kita sama-sama mahasiswa yang masih berjuang, mungkin kedepannya kita bisa mengatur dan juga membangun Indonesia, baik salah satunya dengan kebebasan berpendapat ini untuk menuju yang lebih baik gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih pada dua pemateri, Mbak Ira Rahmawati dan juga Mas Sofi, kepada teman-teman juga yang sudah hadir di acara diskusi kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di diskusi di lain waktu ya. Kita bisa mengadakan diskusi lanjut. Bahkan jika ingin bisa mem-PC dari ketua pemateri ini, jika memang masih ada pertanyaan gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Iya baik, terima kasih Mas Herul. Wah, ternyata menarik sekali ya teman-teman diskusi kita kali ini. Dan ternyata banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan nih dari para pembicara di Rasional hari ini. Sekarang kita jadi tahu gimana sih hak berpendapat yang kita miliki terutama dalam bersosial media. Bahkan tadi sempat dibahas bagaimana alur hukumnya, dan yang lebih menarik lagi, tadi diskusi teman-teman tentang bagaimana teman-teman menyikapi berita-berita tentang pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Oke, untuk mempersingkat waktu aja nih ya teman-teman, memasuki acara selanjutnya, yakni sesi foto bersama. Kepada teman-teman diharapkan untuk on kamera ya teman-teman ya. Karena di sini ada 2 slide, jadi kita mulai dari slide pertama dulu ya teman-teman ya. Nanti saya bakal hitung 1-3 dan dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, kepada teman-teman diharapkan untuk on kamera terlebih dahulu ya. Belum Mas, belum. Sepertinya Mas Jeremy ini terlalu bersemangat. Oh ya, mengingatkan sekali lagi ya teman-teman, untuk yang belum mengisi link presensi, akan di-share teman-teman panitia di grup. Baik teman-teman yang belum on cam, dipersilakan on cam. Baik, kita mulai dari slide pertama ya teman-teman ya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik. Dilanjutkan untuk slide kedua. Sebentar ya teman-teman ya. Udah ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, nggak kerasa nih ya teman-teman, karena tadi kita asik banget diskusi, sampai-sampai waktunya udah mau habis aja nih. Nah, mungkin nanti teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau mau lanjut diskusi, bisa di grup atau personal chat ke pemateri kita hari ini. Nah, karena tadi kita mulai acara ini dengan berdoa, alangkah baiknya juga nih kalau kita tutup acara ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para pembicara dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara rasional hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira dan Mas Sofi. Mas Sofi hati-hati ya di perjalanan. Iya, terima kasih. Salam kenal, terima kasih.